Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah keamanan cyber dengan dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Fatoni, SHMH. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum kami masuk dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Hoirisma dengan nomor NIM akhir 240. Lalu yang kedua, Iva Mufaroha dengan nomor NIM akhir 238. Selanjutnya, Yesi Diana Safitri dengan nomor NIM akhir 162. Selanjutnya, Tiara Putri Agustina dengan nomor NIM akhir 227. Selanjutnya, Milawati dengan nomor NIM akhir 169. Selanjutnya ada Syarika Rohmah dengan nomor NIM akhir 221. Dan yang terakhir, Amelia Umi Fahira dengan nomor NIM akhir 154. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan memaparkan beberapa materi mengenai kejahatan cyber di lingkup masyarakat. Secara umum, kejahatan cyber atau kejahatan digital adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau terjadi secara digital. Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan komputer, jaringan, maupun perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan. Kejahatan digital merupakan perilaku yang melawan hukum karena bersifat merugikan pihak lain. Ada beberapa jenis dari kejahatan cyber, yakni yang pertama phishing, yang kedua spoofing, yang ketiga cracking, yang keempat penipuan OTP, yang kelima pemalsuan identitas, dan lain sebagainya. Berikut kelompok kami akan memaparkan beberapa kejahatan cyber yang terjadi di lingkup masyarakat, yakni yang pertama tentang phishing, yang kedua carding, yang ketiga scamming, yang keempat sim swap, dan selanjutnya akan mengenai contoh kasus dari kejahatan cyber yang sering terjadi di lingkup masyarakat. Yang pertama yakni modus berkedok dokumen, yang kedua bahaya penggunaan jaringan wifi umum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya the next video. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cybercrime yakni phishing. Phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi seseorang melalui pengelabuan. Data-data yang menjadi incaran adalah data pribadi seperti alamat, usia, nama, kemudian data akun seperti username dan password, dan yang terakhir adalah data finansial seperti nomor rekening dan nomor kartu kredit. Kemudian ada beberapa cara untuk mengetahui apakah link tersebut adalah link phishing atau link resmi. Apabila link resmi biasanya menggunakan HTTPS, dan apabila link phishing biasanya hanya menggunakan HTTP yang keamanannya lebih rentan terkena cybercrime daripada HTTPS. Kemudian, pencegahan yang dapat kita lakukan dari diri kita sendiri yaitu jangan asal mengklik link sembarangan, terutama bagi kaum muda atau remaja yang biasanya mendapat pesan instan melalui WhatsApp ataupun pesan biasa. Untuk menyuruh Anda mengklik link tersebut, jangan asal mengklik, tetapi harus memeriksa dulu sumber link tersebut, karena bisa jadi link tersebut merupakan link phishing. Contoh kasus phishing yang paling marak terjadi dan paling banyak terjadi ada hubungannya dengan internet banking atau mobile banking yang biasanya kita miliki pada ponsel kita. Biasanya, phishing akan mengirimkan pesan instan melalui pesan biasa atau pesan WhatsApp yang menyuruh kita untuk mengeklik link tersebut, dan ketika kita klik link tersebut, muncul sebuah tampilan seperti internet banking pada umumnya. Namun, hati-hati karena ketika kita mengetik username dan password, maka hal itu akan terekam dan terkirim pada sang pemilik situs tersebut, sehingga pemilik situs dapat mengetahui password dan juga username kita dan bisa membobol mobile banking kita dengan mudah. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui perbedaan antara link asli dan juga link dari phishing, seperti HTTP yang merupakan link phishing dan keamanannya lebih rentan, dan HTTPS yang biasanya digunakan oleh situs-situs resmi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai contoh salah satu kejahatan cyber yang saya angkat di sini yaitu cracking. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cracking? Cracking adalah
adalah kegiatan membobol sistem keamanan komputer untuk tujuan kejahatan. Nah, bentuk kejahatan cukup serius dan berbahaya. Kenapa? Karena dapat membobol data dalam komputer itu sendiri, membocorkan informasi yang sensitif kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan dari cracking ini? Yang pertama, yaitu pencurian data. Data yang tersimpan dalam server komputer atau server data dapat diakses digunakan secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu memanipulasi data, yaitu jika yang berhasil dibobol adalah data bank, ia bisa memanipulasi data. Ia bisa mengubah jumlah saldo, bahkan sampai melakukan transaksi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, yaitu tersebarnya virus. Cracker bisa menanamkan virus ke sistem komputer. Yang keempat, yaitu tersebarnya software ilegal, di mana semua fitur dapat diakses secara cuma-cuma, sehingga pihak development akan merasa dirugikan. Yang terakhir, yaitu yang kelima, hancurnya sistem pertahanan komputer, di mana cracker bisa membobol, bahkan sampai memblokir hingga menghapus data dari sistem tersebut. Nah, setelah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari cracker, kita harus perlu tahu cara mengatasi cracker ini gimana sih. Yang pertama itu menggunakan password yang kuat. Yang kedua, memperkuat sistem akses. Yang ketiga, meningkatkan keamanan website. Yang keempat, memilih hosting dengan keamanan tinggi. Yang terakhir yaitu mengupdate sistem keamanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan cracking. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang scamming. Scamming adalah modus penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan material berupa uang dan sesuatu yang berharga milik orang lain. Tak hanya di dunia online, aktivitas scamming juga terjadi di dunia nyata dan terus akan menyasar orang-orang yang lugu. Seperti yang diketahui, banyak sekali platform media sosial yang digunakan setiap harinya dan membuat kejahatan scamming semakin marak terjadi. Selain itu, beberapa pengguna media sosial juga terkadang tidak hati-hati dalam membagikan momennya, sehingga hal-hal yang tidak semestinya dibagikan melalui media sosial, seperti informasi sensitif, akhirnya dapat diketahui banyak orang tanpa memikirkan dampak yang diantaranya adalah scamming. Anda juga perlu mengetahui ciri-ciri kejahatan agar dapat segera menghindarinya. Adapun ciri-ciri scamming adalah 1. Berpura-pura menjadi orang atau perusahaan yang diketahui pengguna. 2. Scammer akan mengatakan ada masalah atau juga hadiah. 3. Scammer akan menyuruh Anda bertindak cepat. 4. Scammer akan menyuruh Anda untuk membayar dengan cara tertentu. Namun jangan khawatir karena menghindari scamming sebenarnya tidaklah sulit. Kuncinya adalah Anda tidak boleh mudah percaya pada orang lain, terlebih lagi di internet, karena semua orang yang dapat berpura-pura menjadi siapa saja dan kapan saja. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah cara menghindari scamming. 1. Jangan membagikan informasi sensitif. 2. Pastikan situs sudah aman. 3. Tidak dapat membagikan kode OTP. 4. Menggunakan password yang kuat. 5. Jangan mudah menuruti perintah di medsos. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pemaparan materi tersebut, scamming adalah perbuatan yang sangat merugikan banyak orang, tetapi scamming juga dapat terjadi karena kecerobohan pengguna. Meski sangat merugikan, scamming dapat dengan mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri khusus. Setelah Anda mengetahui ciri-ciri hingga cara menghindari scamming, Anda wajib untuk menerapkan hal tersebut agar benar-benar terhindar dari scamming itu. Sekian, terima kasih. Salah satu jenis kejahatan siber selanjutnya yaitu SIM swap. Nah, SIM swap sendiri adalah tindakan mengambil alih nomor ponsel seseorang sebagai sarana pelaku untuk mengakses akun perbankan korban. Nah, gimana cara kerja SIM swap? Yang pertama, pelaku mengumpulkan data milik korban dari situs phishing atau membeli data korban dari sindikat. Yang kedua, pelaku mendatangi operator seluler dengan menggunakan identitas palsu dan meminta operator seluler untuk mengganti kartu SIM milik korban. Yang ketiga, operator seluler menerbitkan kartu SIM pengganti dan menonaktifkan kartu SIM yang masih digunakan korban. Nah, yang keempat,
pelaku melakukan transaksi finansial di mana sandi sekali pakai atau OTP akan dikirim ke nomor SIM yang baru. Nah, gimana cara mencegah agar terhindar dari tindakan kejahatan SIM swap? Yang pertama, tidak memberikan kode OTP, username, password kepada siapapun. Yang kedua, mengganti password secara berkala. Yang ketiga, tidak mempublikasi data pribadi terutama di media sosial. Yang keempat, waspada terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi. Dan yang kelima, mengaktifkan notifikasi perbankan melalui email atau SMS. Nah, lalu bagaimana bila kita atau seseorang telah menjadi korban SIM swap? Apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, hubungi call center operator seluler untuk pengecekan status nomor ponsel. Yang kedua, blokir nomor ponsel jika telah terjadi SIM swap. Dan yang terakhir yaitu hubungi pihak bank untuk pemblokiran rekening. Pada kejahatan siber, baru-baru ini muncul modus kejahatan siber terbaru seperti ini, di mana pelaku berpura-pura dari pihak ekspedisi mengirimkan file dengan jenis eksistensi APK. Jika kita tidak teliti dan mudah terkecoh untuk mengklik dan mengunduh file tersebut tanpa melihat eksistensinya apa, eksistensi APK hanya berjalan untuk OS Android. Dalam kasus berikut yang dikutip dari sumber ini, korban yang sudah terlanjur mengklik dan mengunduh file tersebut tanpa disadari saldo Brimo milik korban ludes. Padahal korban mengaku tidak pernah menjalankan aplikasi maupun membuka aplikasi apapun, serta mengisi user ID maupun password apapun. Diduga dalam kasus ini, file yang dikirimkan oleh pelaku dan diunduh oleh korban adalah exploit yang berjalan di latar belakang, yang mencuri data korban seperti perbankan dengan mengutip user ID dan password milik korban. Dalam dunia hacking disebut dengan sniffing. Jenis malware yang digunakan dalam kasus ini adalah diduga RAT, Remote Administrator Tool, yang cara kerjanya meremote HP korban dan mengoperasikannya dari jarak jauh. Dalam kasus ini, pelaku sudah berhasil menguasai HP korban dan menggunakan dengan mudah aplikasi keuangan milik korban hingga menguras saldo milik korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Menjelaskan tentang bahaya penggunaan Wi-Fi umum. Di zaman sekarang ini, dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, tentunya kebutuhan internet pun makin menambah skalanya di masyarakat. Apalagi tambah dengan penggunaan jaringan internet yang membutuhkan data, sehingga banyak ditemukan di tempat umum seperti warung kopi, warnet, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya yang menyediakan Wi-Fi umum. Namun di balik tersedianya Wi-Fi umum di tempat-tempat umum itu, selain mempermudah kita untuk mendapat jaringan internet, namun kita harus memperhatikan dampak negatif yang dapat terjadi jika kita menggunakan Wi-Fi umum. Yang pertama itu bisa terjadi kebocoran data karena ada pihak ketiga yang dapat ikut serta dalam proses internet kita, seperti terbocornya sandi ataupun identitas yang ada di akun kita. Yang kedua, saat kita menggunakan Brimo ataupun bank digital, itu disarankan untuk tidak menggunakan Wi-Fi umum karena bisa terjadi pencurian data ataupun uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Phishing juga bisa terjadi karena kita menggunakan Wi-Fi umum. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan adalah penggunaan Wi-Fi umum boleh-boleh saja kita pakai, namun dengan kapasitas yang biasa saja dan tidak membuka aplikasi atau website yang bersifat resmi dan memberikan seperti identitas kita. Karena mungkin saat kita menggunakan Wi-Fi umum, namun kita memberikan identitas seperti ini, itu bisa saja disalahgunakan oleh pihak ketiga. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai kejahatan cyber di lingkup masyarakat oleh kelompok kami. Sehingga karena itu kita perlu mewaspadainya dengan sangat baik. Cukup sekian dari kelompok kami.
Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.